Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berikut min, modus, dan median sebuah data tunggal. Oke, teman-teman, sebagaimana kita ketahui dari setiap kumpulan data terdapat tiga ukuran atau tiga nilai statistik yang mewakili data tersebut. Itu yang dinamakan ukuran pemusatan data, yakni min, median, dan modusnya. Kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menentukan ketiga ukuran tersebut, yakni min, median, dan modus. Nah, kali ini kita mulai dengan min ya teman-teman ya. Min itu merupakan rataan hitung atau rata-rata suatu data, di mana diperoleh dengan cara menjumlahkan semua datum yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya datum tersebut, disimbolkan dengan seperti ini ya teman-teman ya, X rata-rata ya. Nah, min untuk data tunggal, atau kali ini kita fokus ke data tunggal ya. Untuk min ini nanti kita bisa sekaligus data tunggal dan data kelompok, dimana kita tahu data itu, sebaran data itu bisa berbentuk data tunggal dan data kelompok. Nah, apa perbedaannya disimak, silahkan lihat video-video sebelumnya, statistik yang bagian 1 ya teman-temannya. Di situ sudah dijabarkan apa itu data tunggal, apa itu data kelompok. Kali ini kita akan menentukan min sebuah data tunggal. Nah, tadi simbolnya rata-rata itu adalah seperti ini. Dijumlahkan semua datum yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Atau disimbolkan dengan sigma data yang ada dibagi N, atau banyaknya data. Nah, contohnya di sini teman-temannya. Ada sebuah sebaran data. Nah, di sini tentukan min dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7 ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat langkah pertama yang kita lakukan adalah berapa jumlah data ini, berapa banyaknya ya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya teman-temannya. Jadi N-nya ada 7. Jadi jumlahkan seluruhnya, 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Kemudian dibagi banyaknya data ini, tadi ada 7 dibagi 7 ini. Kalau kita total ini semuanya ada 56. 56 inilah yang disebut sigma XI, sigma datum ini ya teman-temannya. Dari data ke I hingga ke N. Pertama, kedua, ketiga, sampai ke N banyaknya data ya. Jadi 56 dibagi 7 nilainya adalah 8. 8 lah nilai rata-rata atau min daripada data ini ya teman-temannya. Oke, contoh kedua. Tentukan min dari data 3040. Min itu tadi jumlah keseluruhan data, kemudian dibagi banyaknya data ya teman-teman ya. Kita jumlahkan ini seluruh datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi 30 tambah 40 tambah 40, jumlahkan ini semua ya. Kemudian dibagi 8. 8 itu jadi N-nya ya teman-temannya. Ini 313 dibagi 8, sehingga ketemulah rata-ratanya adalah, atau min-nya adalah 39,125 ya teman-temannya. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang kita bedakan bagaimana kalau dia data kelompok ya. Karena data kelompok ini sebagaimana kita ketahui dia memiliki kelas interval kelas ya teman-temannya. Jadi bedanya kita kalikan frekuensinya ya dengan datumnya, kemudian jumlahkan, baru dibagi jumlah frekuensi yang ada. Jadi frekuensi data pertama sampai ke N ya. Jadi atau sigma dari data pertama sampai data ke N, kalikan dengan datanya ya. Nah, di mana rata-rata itu min adalah rata-rata hitung, FI itu adalah frekuensi kelas ke I, ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai ke N. Dan XI itu adalah nilai tengahnya ya, nilai tengahnya nanti ya. Kemudian banyaknya kelas interval ya, banyaknya kelas interval. Jadi XI ini nanti kita cari dengan menentukan nilai tengahnya berdasarkan sebaran data yang ada di tabel distribusinya ya teman-temannya. Nah, di sini contohnya untuk data kelompok. Bagaimana menentukan min sebuah data yang berkelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ini tabelnya.
Jadi ini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas di sini ya teman-teman. Ini frekuensinya. Nah, ini frekuensinya totalnya di sini ada 50. Itu adalah sigma Fi yang tadi disebutkan ya teman-teman. Langkah pertama ya, kita buatkan dulu di sini kita menggunakan yang Xi atau nilai tengah ya teman-teman ya. Kita menggunakan nilai tengah. Nah, kita ambil datanya seperti ini. Kelasnya tadi nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kelas ya. Kemudian frekuensinya kita ambil jumlahnya untuk ini nanti ya. Kita totalkan ke bawah 4 tambah 8, 14, 12, 10 dan 2 ya. Totalnya 50. Sambil dicek ya teman-teman, siapa tahu salah pengetikkan ya, bisa di pause diulang lagi. Nah, di sini XI-nya. Bagaimana menentukan XI-nya? Di video-video sebelumnya juga sudah ada teman-teman ya. Statistik yang sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga ini sesi keempat khusus kita bahas tentang statistik ini. Jadi nilai tengah ini kita ambil dari batas bawah ditambah batas atas setiap kelasnya, kemudian dibagi 2. Ini contohnya nih, kelas satunya 20 ditambah 24 itu 44 dibagi 2, 22. Demikian juga kelas kedua nih, 25 tambah 29 dibagi 2, 27. Dan seterusnya sampai kelas terakhir nih. Ya. Nah, kemudian ini nggak perlu dicari jumlahnya. Yang perlu dijumlahkan adalah ini teman-teman. Kalikan Fi dengan Xi ini. Jadi frekuensinya di sini ada 4. Kalikan dengan nilai tengahnya. Nilai tengahnya 4 kali 22, 88. Demikian dengan kelas kedua nih, 8 kali 27, 216. Nah, ini ditotalkan. Kalau udah isi semua ini ditotalkan. Jadi sebenarnya lebih nyamannya gimana? Kalau kita buat dalam tabel begini ya teman-teman ya, untuk kekeliruannya itu lebih kecil lah, ya lebih teliti ya kalau kita buat tabel ya teman-teman ya. Nah, nanti dari sini langsung kita jumlahkan ya. Jumlah keseluruhannya di sini ini yang dinamakan sigma I sampai ke N Fi kali Xi. Artinya frekuensi dikali nilai tengah tadi dijumlahkan 1710. Nah, bagaimana rata-ratanya? Rata-ratanya ya langsung aja nih jumlah yang ada di sini. Maaf, bagikan dengan jumlah frekuensi di sini, yakni 1710 dibagi 50. Jadi simpel kan teman-temannya untuk data kelompok, mencari rata-rata data kelompok. Ya, yang penting kita tadi bisa menentukan nilai titik tengah ini, ya, teman-teman ya. Oke, titik tengahnya kalikan dengan frekuensinya, kemudian cari jumlahnya, kemudian bagikan dengan jumlah frekuensi yang ada atau banyak datum yang ada. Oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya nih apa yang kedua, yaitu modus. Ukuran pemusatan data yang kedua itu adalah modus ya teman-teman. Modus itu sering juga disebut datum yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling tinggi ya teman-teman ya. Nah, contohnya untuk data tunggal. Tapi kali ini teman-teman, untuk modus dan median nanti kita untuk data kelompoknya kita bahas di video berikutnya teman-teman ya, untuk menghemat durasi ya. Nah, ini kita bahas kali ini modus yang data tunggal saja. Contoh di sini tentukan modus dari data berikut ini. Nah, di ini ada sebaran datanya, dia dalam bentuk tabel. Nah, ini namanya sebenarnya masih data tunggal, tapi data tunggal yang berbobot. Nah, nilai 5 bobotnya ada 1, 10 bobotnya 4, 15 bobotnya 5 ya, 20. Nah, frekuensinya gimana? Tadi kan modus itu banyaknya atau datum yang paling sering muncul atau paling banyak ya. Jadi langsung aja. Jadi secara visual sebenarnya dengan sebaran data ini kita bisa melihat bahwa di sini frekuensi paling tinggi adalah nilai data 20 yaitu muncul sebanyak 10 kali ya teman-teman ya. Yang paling tinggi di sini 4, 1, 4, 5, 10. Paling banyak 10. Yaitu X yang bernilai 20. Jadi modusnya itu adalah 20 ya teman-temannya. Jadi modusnya itu bukan 10 melainkan 20. Jadi frekuensinya dia 10. Karena dia frekuensinya paling tinggi atau paling banyak, maka nilai 20 inilah yang disebut dengan modus pada contoh kasus ini. Nah, contoh kedua di sini teman-teman, tentukan modus dari data berikut. Nah, ini
nilai ini frekuensinya 60, 62, 65, 70, 73. Ini masih berbentuk data tunggal, tapi data tunggalnya yang ada bobotnya ya teman-teman ya. Nah ini 60 itu 8, 60 itu ada 6, 65 itu ada 18. Jadi sebenarnya secara visual di sini kita udah lihat frekuensi tertinggi atau data paling sering muncul itu adalah 65 karena frekuensinya paling tinggi di sini yaitu 18. Jadi penyelesaiannya dengan nilai frekuensi tertinggi daripada 65 itu ya 65 lah menjadi modusnya untuk data ini ya teman-teman ya. Nah, itu dia tentang modus untuk data tunggal. Untuk data kelompok, saya sampaikan nanti kita pisahkan di video selanjutnya, teman-temannya. Kali ini kita masuk dulu ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu ukuran atau nilai tengah kelompok data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar ya. Jadi data yang membagi dua data tersebut nilai tengahnya setelah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Contoh, kali ini kita bahas yang data tunggal saja ya teman-temannya. Untuk median data kelompok nanti kita pisahkan di video selanjutnya untuk menghemat durasi. Langkah pertama adalah dari sebaran data yang kita peroleh, lakukan dulu urutkan data dari data terkecil hingga datum terbesar ya teman-teman. Datum terkecil hingga datum terbesar. Nah, jika jumlahnya datanya ganjil, ya kita tahu bilangan ganjil. Kalau dia jumlahnya ganjil, maka mediannya adalah datum ke n terakhir ditambahkan 1 bagi 2. Nah, itulah datum ke n dibagi 2 tersebutlah yang menjadi mediannya. Tapi kalau dia genap ya teman-temannya, maka mediannya adalah datum ke n bagi 2 tambahkan datum ke n bagi 2 tambah 1. Jadi berikutnya, maksudnya datum berikutnya baru dijumlahkan dibagi 2. Nah, mungkin akan lebih ini kalau kita lihat di contoh ya teman-temannya. Contoh nih, tentukan median data berikut. Ini masih yang data kelompok ya teman-teman. Data tunggal ya teman-temannya maksud saya. Nah, ini ada sebaran data 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6 ya. Jadi ada berapa banyak data ini? Kita harus tahu dulu dia ganjil apa genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kita urutkan dari data terkecil hingga terbesar ya teman-teman ya. Urutkan dari data terkecil hingga terbesar ya teman-teman. Nah, dari urutan data ini kita peroleh nih. Tadi kita udah tahu nih, udah kita hitung banyaknya data ada 9 ganjil. Berarti dari situ karena dia 9, datum ke 9 ditambah 1 bagi 2. 9 tambah 1 itu 10. Nah, berarti 10 bagi 2 itu 5. Datum ke-5 lah yang menjadi mediannya, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, ya, ini tulisannya 9, ya, 9. Nah, datum berada pada datum ke-5, yaitu 8. Nah, ini dia teman-teman, datum ke-5, yaitu berapa? 8 ya teman-teman ya. Nah, berada pada datum ke-5, datum ke-5 dia. Nah, jadi karena tadi jumlah atau banyak datanya ada 9, 9 itu ganjil. 9 kalau dia ganjil tambahkan 1 baru dibagi 2. 9 tambah 1 itu 10 bagi 2 itu 5. Berada pada datum ke-5 lah yang menjadi mediannya atau X5, yaitu nilainya ke 8. Inilah yang menjadi titik tengahnya yang membagi. Tapi kalau secara visual bagaimana melihatnya? Kita urutkan nih dari data terbesar hingga terkecil bagi 2 ya, tambahkan 1 bagi 2 yaitu ke-5. Nah, kita lihat nih ke sini 1, 2, 3, 4 dan ini ke sini 1, 2, 3, 4 ke kiri dan ke kanan sama-sama. Jadi datum ke-5 inilah yang membagi dua data ini menjadi dua bagian yang sama ya, sama-sama kanan dan kiri itu sebaran datanya itu jumlahnya sama. Oke. Untuk data tunggal. Kemudian contoh kedua, bagaimana kalau dia genap, median jika banyak datanya itu genap, maksudnya di situ genap di sini misalnya. Nah,
contohnya ya teman-teman ya. Ada sebaran data seperti ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari kalau tadi 9 ganjil, sekarang ini yang 10 genap ya. Langkah pertama selalu kita awali dengan cara urutkan data dari data terkecil hingga terbesar ya. Nah, ini dari urutan datanya, terkecilnya ada 3, terbesarnya ada 13 ya teman-teman ya. Nah, ini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X10. X10 inilah yang menyatakan dia genap ya. Bagaimana tadi kalau dia genap? Jadi kalau dia genap, datum ke N bagi 2, berarti 10 bagi 2, 5, datum ke-5 ya. Ini dia. Ditambah N datum ke N bagi 2 itu tambah 1, berarti naik 1 ke sini. Ke-5, 5 tambah 1, 6. Datum ke-5 dan datum ke-6. Berarti ini dia. Nah, datum ke-5 itu ada 8, datum ke-6 itu adalah 8 juga. Tambahkan, kemudian dibagi 2. Nah, atau X5 tambah 6 ya, karena dia tadi 10, 5 dari mana itu 10 bagi 2 yaitu 5, datum ke-5 tambah datum ke-6. Nah, nilainya ini yang kita jumlahkan, berapa di sini itu yang kita jumlahkan, baru dibagi 2. 8 tambah 8 itu dibagi 2 adalah 8 ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya rasa itu cukup dulu untuk median, modus, dan min untuk data tunggal. Di sini ada asah kemampuan ya, sekedar untuk berlatih ya teman-temannya, karena biar bagaimanapun namanya matematika itu, pelajaran matematika itu kita harus berbanyak latihan ya. Ini untuk latihan aja ya teman-temannya. Asah kemampuan, ini masih data tunggal, tapi data tunggalnya itu masih yang berbobot yang ini ya teman-temannya. Oke, nanti ikutin langkah-langkah yang tadi, di pause untuk latihannya sampai kita benar-benar bisa ya teman-teman ya. Nah, sampai ketemu di sesi berikutnya, modus median untuk data kelompok. Demikian teman-teman untuk sesi kali ini. Tetap berbanyak latihan, semangat untuk belajarnya, dan tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di sesi berikutnya.